warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat beserta tadabbur Al-Qur'an dan rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah malam hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan kajian tadabbur kita setiap Jumat malam. Sekarang masuki ayat yang ke-84 surat Ali Imran. Halaman terakhir dari juz ketiga. InsyaAllah bukan depan kita masuk juz yang keempat. Halaman 61. Silakan dibuka Qur'annya atau mushafnya. Seperti biasa kita akan tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan di setiap huruf yang kita baca. Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Allah jaga kita dari malaikatnya dan masukkan kita ke dalam hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepadanya. Ya, pada kesempatan kali ini kita membahas surat Al-Imran 84 sampai 91, Ustaz. Ya, 84 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir pada kesempatan kali ini kita membahas surat Al-Imran ayat 84 sampai 91, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat yang kita baca ini meneruskan ayat sebelumnya terkait penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang Islam adalah satu-satunya agama yang dia turunkan dan dia diakui untuk seluruh manusia. Oleh karena itu Islam satu-satunya agama yang lurus. Selain dari itu adalah karang-karangan manusia, termasuk Yahudi dan Nasrani sendiri. Itu bukan agama yang Allah ridhai dan bukan agama yang Allah turunkan. Allah sudah jawab itu di ayat-ayat sebelumnya. Dan sekarang kan Allah jawab lagi. Ayat 83, umpamanya Allah katakan, "Afaghayra dinillahi yabghun?" Apakah selain agama Allah yang mereka inginkan, yaitu selain dari Islam. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Kepada Allah juga lah tunduk segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dalam keadaan taat maupun dalam keadaan tidak suka, benci, dan kepadanya juga dikembalikan. Jadi begini, ya, sekarang Allah. Agama Islam, agama satu-satunya yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Tidak ada lain. Jadi agama Yahudi, agama Nasrani itu agama karang-karangan. Buktinya sederhana. Nabi Isa tidak pernah mengaku dia Yahudi. Allah membantah Nabi Isa bukan Yahudi. Demikian Nabi Musa tidak pernah mengaku, Nabi Isa tidak pernah mengaku Nasrani. Nabi Musa tidak pernah mengaku Yahudi. Dan itu dibantah oleh Allah beberapa kali. Itu satu. Yang kedua, agama Yahudi Nasrani itu tidak berpedoman pada kitab Allah, Taurat dan Injil, melainkan hawa nafsu para pemimpin dan ulamanya. Agama-agama Allah dirubah-rubah, dicoret-coret. Itu sudah dijelaskan Allah berkali-kali dalam surah Al-Baqarah. Ratusan ayat sudah Allah bicara tentang mereka. Lalu apa alasan tidak bisa menerima sistem Islam? Padahal sistem Allah itu di alam semesta ini terkait penciptaan alam, langit dan bumi ini, itu semua ikut sistem Allah. Matahari tidak pernah melawan aturan dan sistem Allah. Bintang, bulan, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan melata, bumi, gunung, air, laut, sungai, tidak pernah melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa manusia tidak mau menjalankan sistem Allah dalam bentuk nilai-nilai kehidupan ini atau aturan kehidupan?
Bahkan dalam diri kita sendiri, dalam diri manusia sendiri, Allah terapkan sistem penciptaan itu yang kita tidak bisa hindari. Kita dijadikan Allah manusia, nggak bisa kita rubah lagi. Kita Allah jadikan punya akal, punya kepala, punya mata, dua telinga, ya, hidung, ya, jantung, usus, paru-paru, pankreas, dan seterusnya. Itu namanya sistem Allah. Kita kalau lapar terasa, kalau haus terasa haus, kalau kurang suplai makanan terasa lapar, kurang suplai minuman terasa haus, capek terasa ngantuk, tidur. Itu kan sistem Allah. Kenapa kita nggak protes? Bilang aja kita bisa ngelawan sistem Allah itu. Nggak tidur 3 tahun, bisa nggak? Nggak usah 3 tahun, seminggu aja nggak tidur, 3 hari aja nggak tidur, sudah rusak saraf-saraf kita ini. Makanya Allah tantang di sini, Allah ingkar di sini, ingkari apa yang menjadikan kalian manusia tidak mau beriman kepada agama Allah. Sedangkan alam semesta ini tunduk kepadanya. Makanya seharusnya orang-orang ahlu kitab Yahudi Nasrani yang menolak Islam itu, karena ahlu kitab Yahudi Nasrani yang lebih dekat pada Islam sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad SAW dan kita umatnya meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Qul, katakan hai Muhammad kepada mereka itu, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, kepada apa yang diturunkan pada kami di Taurat dan Injil, wa ma unzila ala Ibrahim, suhuf Ibrahim wa Ismail dan Ishak, Yakub, asbab, anak cucu, wa ma utiya Musa, apa yang diberi kepada Musa Taurat, wa Isa Injil, dan para Isa Injil, wa nabiyuna min rabbihim, dan nabi-nabi Allah yang lain, la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak akan pernah membedakan di antara mereka nabi-nabi dan kami hanya tunduk berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk kelemahan agama Yahudi dan Nasrani dengan mudah kita pahami adalah ketika mereka tidak mengimani Rasul Muhammad SAW. Sedangkan kita, umat Nabi SAW, disuruh Allah mengimani Musa, Isa, bahkan sampai kepada Nabi sebelumnya, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, asbat, anak cucu mereka, baik yang disebutkan Allah dalam Al-Quran maupun yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran. Kita harus beriman pada mereka. Semua nabi-nabi. Dan tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, situ bentuk kelemahan Bani Israel itu. Ya. Kemudian sederhana sebenarnya ya, untuk memahami kelemahan atau ketidakbenaran agama Yahudi Nasrani itu, terlepas dari klaim mereka ini agama langit juga, pada klaim saja kan, kebenarannya tidak ada. Bahwa ya, dalam Islam itu ada pegangan dari Allah yang bernama Al-Quran. Dan Al-Qurannya murni 100% dari Allah. Allah jamin tidak akan ada penyimpangan. Walaupun satu ayat, walaupun setengah ayat. Nah, ini. Bandingkan dengan Taurat yang mereka klaim. Yang mereka pegang sekarang. Ya, menurut penemuan dari Eropa itu kan, hanya sekitar 17%, cuma 17,5% asli, sisanya karang-karangan manusia. Kalaupun ditemukan The Bible asli, ada yang namanya Talmud, mereka tidak akui. Itu yang pertama kan. Dari segi kitab pegangan dari Allah aja udah menyimpang. Kemudian pegangan dari Rasulullah, itu hadis-hadis Rasul, pegangan dari Rasul, hadis-hadis Rasul. Mereka punya hadis nggak? Apa yang membuat sebagaimana Isa sholat, umpamanya gimana? Mereka melihat Isa sholat seperti apa? Apa Isa sholat bertepuk tangan seperti itu? Allah katakan enggak. Wa ma salat wa makan salat indal bait illa muka wa tasdiyah. Tidak lebih sholat mereka di samping Ka'bah. Ini menggambarkan orang kafir Quraisy ketika itu. Kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Begitu juga di gereja kan, nyanyi tepuk tangan. Apakah begitu sholat? Sedangkan Nabi Isa, Nabi Musa itu sholat.
waj'alu buyutakum qiblatan. Ketika mereka susah untuk sholat, bersembunyi dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa suruh kaumnya untuk sholat di rumah. Ya kan? Demikian Nabi Isa wa asani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah wasiatkan kepada saya menegakkan sholat dan bayar zakat selama saya masih hidup. Apakah begitu sholat? Jadi nggak ada pegangan. Rasulnya nggak ada. Belum lagi lihat dari konsep akidahnya. Para nabi rasul itu tauhid konsepnya. Nabi Musa, Nabi Isa, Asbab, dan seterusnya. Soalnya mereka konsepnya syirik. Nggak ada aturan pegangan-pegangan detil-detil kehidupan mereka. Ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya seperti apa. Nggak ada. Lalu bilang agama. Nggak, kalau agama itu kan din. Kalau din itu adalah nizamul haya. Sistem hidup. Mengatur semua aspek kehidupan. Tidak ada yang boleh dilewatkan. Tidak ada yang dilewatkan oleh agama itu. Karena datang dari Allah SWT. Allah menurunkan Nabi dan mengirim wahyu itu untuk menjelaskan agama. Artinya untuk menjelaskan bagaimana mereka beragama. Bagaimana manusia itu beragama dengan baik. Pilihannya cuma dua. Terima atau tolak. Ya kan? Satu dari dua itu. Setengah-setengah nggak manfaat. Sedikit-sedikit ke umat Islam hari ini kan berislamnya setengah-setengah. Nggak manfaat itu. Sama dengan Yahudi Nasrani. Beragamanya setengah-setengah, sedikit-sedikit, secul-secul. Intinya kagak dijalankan. Akidahnya gimana, ibadah gimana, muamalah gimana, formalitas-formalitas saja. Tampilan-tampilan lahiriah saja. Jadi ini kata putus ya dari Allah Ta'ala. Harga mati dari Allah Ta'ala ini. Wa nahnu lahu muslimun. Ya udahlah kalian nggak mau beriman. Kami tetap beriman kepada Allah. Kalian tidak mau pilih Islam. Kami tetap pilih Islam. Kalian beda-bedakan Nabi. Kami tidak akan beda-bedakan. Antara Rasulullah dengan Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Nggak ada. Kalian klaim-klaim Ibrahim agama Yahudi atau Nasrani. Dijawab sama Allah tidak. Maka Ibrahimu Yahudi wala Nasraniyan. Sama sekali Ibrahim itu tidak ada Yahudi dan tidak Nasrani. Karena jauh sebelum munculnya agama Yahudi Ibrahim itu. Bagaimana pula cerita Nabi Ibrahim bisa menurut agama Yahudi karena munculnya jauh setelah Ibrahim. Bagaimana mungkin pula Nabi Ibrahim mengikuti agama ciptaan manusia? Karena apalagi agamanya menganut paham syirik, kufur kepada Allah dan Rasul. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal at-tauhid, ya, Abul Anbiya wa Rasul. Bapak Nabi dan Rasul. Mbahnya itu Nabi Ibrahim itu. Makanya Rasulullah Allah katakan inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina tabauhu hadzal nabi walladzina amanu ma'ahu. Yang pantas mengklaim jadi pengikut Ibrahim itu adalah orang-orang yang beriman sedikit di zaman dia. Kemudian ini Nabi ini Muhammad SAW dan orang-orang yang pengikut Nabi setia, pengikut setia Nabi kita Muhammad SAW. Ya itulah yang berhak, bukan Yahudi Nasrani. Makanya ayat 85 ini Allah tegaskan lagi. Wa man yabtaghi ghairil Islam dinan falan yuqbala min. Siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, mau Konfusius, Zoroaster, falan yuqbala min, tidak akan diterima dari orang yang memilih selain Islam jadi agama itu. Selain agama Islam. Wa fil akhirati minal khasirin. Dijamin Allah Ta'ala nanti di neraka tempatnya di akhirat. Khasirin merugi. Itu kinayah, ya, kiasan dari dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kata putus ya. Jangan ada lagi dalam pikiran kita, dalam perasaan kita bahwa agama Yahudi Nasrani Islam itu sama. Apalagi agama lain. Enggak sama. Allah bilang enggak sama. Antum a'lamu amillah, apa kita yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Jadi ini jangan diragu-ragu lagi. Oh, ya kita kan agama kita sama-sama menuju ke surga. Bohong. Agama mereka menuju neraka, mengiring kita ke neraka, agama kita mengiring kita ke surga. Agama mereka menyebabkan mereka dimurka Allah karena menyimpang, mempelesetkan dan sebagainya. Agama kita buat Allah jadi ridha.
wa raditu lakumul Islam madina. Agama kita yang membuat hidup kita berkah di dunia dan selamat di akhirat api neraka dan masuk surga. Agama mereka di dunia saja Allah sudah murka. Gimana pula di akhirat? Kemudian mungkin timbul pertanyaan ya, kalau gitu kenapa nggak Allah kasih petunjuk aja mereka? Kalau benar Islam ini agama yang benar, kenapa nggak digiring mereka kepada Islam? Masih ngotot dengan Yahudi Nasrani. Dijawab Allah dalam ayat berikutnya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da iman. Bagaimana mungkin Allah memberikan hidayah kepada kaum yang kafir setelah mereka beriman? Artinya setelah mereka beriman itu apa? Dulu mereka percaya akan diutus seorang nabi bernama Muhammad SAW. Itu beriman namanya percaya. Bahkan mereka menunggu-nunggu. Di ayat lain maka mereka berharap-harap semoga segera nabi itu diutus. Tapi setelah nabi itu diutus, setelah jalan syahidu anna rasulah haqqun, dan mereka menyaksikan Rasul SAW itu sebuah kebenaran tertulis dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Waja'ahumul bayinat, turun kepada mereka bukti-bukti dari Allah, diantaranya Al-Quran. Ya, tetap mereka tidak mau beriman. Nah, setelah jalan nyata itu semua, mereka menolak Muhammad SAW. Tidak beriman kepada Muhammad SAW. Oleh karena itu, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan mau ya memberikan petunjuknya kepada kaum yang zalim. Zalim bisa artinya menyekutukan Allah, seperti Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair, Nasrani menyekutukan Allah dengan Isa alaihissalam. Tapi bisa juga dalam bentuk menganiaya diri, itu menjauh dari sistem Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama Yahudi itu benar, agama Nasrani itu benar, kenapa Allah ancam mereka? Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah. Mereka balasannya adalah dapat laknat dari Allah, dapat murka dari Allah. Wal malaikah, malaikat ikut melaknat, wan nasi ajmain, dan manusia-manusia pun ikut melaknat mereka. Laknatullah artinya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Khalidina fiha. Mereka kekal dalam. Jadi jangan harap Yahudi Nasrani itu kalau nggak masuk Islam bisa masuk surga. Jangan harap. Jangan pula ketipu sama orang-orang Islam. Karena di Cianjur kan banyak. Ini musibah di Cianjur ya. Paling banyak daerah kristenisasi di sana. Orang-orang ada yang sekampung. Dulu saya tahun 80-an, 83 itu survei ke Salatiga. Karena terkenal tahun 80-an itu kristenisasi ini di Jawa Tengah. Sekarang udah pindah ke Jawa Barat. Nah mereka udah berhasil Jawa Tengah. Dan saya juga survei ke Kalimantan. Tahun 80-an itu. Nah sekarang udah di Sumatera Barat, di Bengkulu, di Lampung, itu udah merajalela. Ya. Kristenisasi itu. Katanya mereka orang Islam tertarik itu karena memang kebutuhan hidup, karena bodoh dari Islam. Tapi ada juga yang mengatakan karena iming-iming orang Kristen itu, pastor itu mengiming-iming masuk Kristen, jaminan masuk surga, ya walaupun pendosa. Tuh, coba lihat kan ngawur kan. Kalau seandainya masuk surga, kenapa Allah ancam mereka dengan neraka? Kalau seandainya pengikut Kristen itu masuk surga, kenapa Allah ancam dengan neraka? Ulaika jazam anna alim la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in khalidina fiha. Mereka kekal dalamnya. La yukhaffafu anhum al-adab wa la hum yunzarun. Mereka tidak akan diringankan sedikit pun azab mereka di akhirat itu. Wa la hum yunzarun. Mereka tidak akan diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percaya omongan pastor-pastor mereka, misionaris-misionaris mereka, atau percaya kepada omongan Allah Ta'ala. Ya kan? Makanya saya melihat kunci persoalan umat Islam ini adalah pada Al-Quran. Kalau jauh dari Al-Quran gampang ditipu-tipu orang. Kristen menipu, Yahudi menipu, percaya. Ya. Sekarang muncul lagi gerakan LGBT menipu. Semua Yahudi yang ciptakan. Ya kan? Teori-teori ekonomi menipu, ya kan? Teori-teori finansial menipu, ya, teori-teori manajemen pemerintahan menipu. Ini karena jauh dari Al-Quran.
Korban tipuan semua kan. Dan mereka memang agama-agama lain itu memang begitu cara berpikir, cara kerjaannya, karena mereka membawa kebatilan. Kalau nggak dengan tipu-tipu ya nggak jadi. Masa jujur-jujur mereka mengatakan, kalian kalau masuk agama Kristen langsung masuk neraka. Masa jujur begitu? Mereka nggak mungkin kan. Tentu mereka poles dengan omong-omongan kebohongan yang Allah sudah bongkar detail-detail dalam surah Al-Baqarah dan seterusnya. Agama Taurat dan Injil pun di otak-atik. Yang penting mereka dapat pengikut calon masuk neraka. Ini jelas sekali ini ya dari Allah Ta'ala bahwa Yahudi Nasrani itu atau siapapun yang tidak menerima ajaran Islam, tidak masuk Islam, ancaman di neraka. Ya. Termasuk Yahudi dan Nasrani. Kekal mereka di dalamnya. Nah, kecuali illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali mereka bisa bertobat setelah mereka tadi syirik, kufur. Artinya mereka masuk Islam sebelum mati, kemudian tidak hanya sekadar mengucap dua kalimat syahadat aja. Ini yang banyak juga kita lihat. Orang Islam itu hanya sekedar mu'alaf bangga dengan mu'alaf ini berpuluhan tahun mu'alaf, baca Quran nggak bisa, sholat nggak bisa. Syaratnya Allah katakan apa? Taubat, itu masuk Islam, wa aslahu. Mereka memperbaiki diri dengan Islam, disesuaikan kehidupannya dengan ajaran Islam. Nah, itu baru fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian Allah jelaskan juga sifat-sifat kriteria ciri-ciri mereka alladzina kafaru ba'da imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman sumazdadu kufran, kemudian bertambah lagi kufuran, lan tuqbala taubatum ulaikumud dhalun. Allah tidak akan terima taubat mereka dan mereka adalah kaum yang tersesat. Jadi ceritanya ya, kafir setelah beriman itu bisa dalam dua bentuk, yaitu bentuk dulu mereka percaya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kemudian setelah Nabi SAW diutus, Quran diturunkan, mereka kafir. Itu bisa begitu bentuknya untuk Bani Israel. Atau mereka sudah siapapun beriman, apakah karena keturunan, apakah karena masuk Islam, tapi setelah itu kafir lagi, murtad lagi. Seperti Saifuddin itu kan, katanya Islam, tapi habis itu murtad. Jadi bisa aja murtad seperti itu. Nah, Allah nggak akan mau lagi. Kalau mereka masuk Islam, bertobat lagi, nggak akan Allah terima. Dan ini ancaman Allah Ta'ala. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar. Sesungguhnya orang yang kafir. Kafir baik dasar awalnya kafir maupun setelah Islam dia kafir, murtad, sama aja. Dan wa matu hum kuffar. Ya. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada. Tidak akan diterima dari mereka sepenuh bumi, seberat bumi emas untuk digunakan menebusnya. Artinya ini mustahil. Nggak mungkin orang bawa emas mati, nggak mungkin kan. Dan nggak ada juga orang punya emas seberat bumi kan. Punya 10 kilo aja udah kaya, punya 100 kilo aja udah kaya. Tapi ini Allah memberikan ultimatum dalam bentuk mustahil. Allah umpamakan, Allah misalkan, kalaupun ada manusia kafir mati dalam kekufuran, Yahudi maupun Nasrani, Majusi, musyrikin dan sebagainya, atau orang Islam yang murtad lagi mati dalam keadaan kekafiran, untuk menebus dosa kekafiran, kemurtadan mereka itu agar mereka selamat dari akhirat, selamat dari neraka di akhirat, lalu mereka sogok Allah dengan
bayar dengan sebesar bumi emas, Allah nggak akan terima. Dan itu mustahil kan? Nggak mungkin ada manusia sekilo aja susah kok emas. Mati ketahuan orang sekilo dikuburin dan dibongkar orang kuburan itu. Jadi jangan sekali rahimahullah, ini menunjukkan mustahil. Sama juga dengan ayat lain Allah katakan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai onta bisa masuk lubang jarum kan? Ini mungkin mustahil kan? Jarum itu segede apa, onta segede apa. Allah tekankan lagi ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih, azab yang keras, dahsyat, menyakitkan. Wa ma lahum min nasirin. Dan mereka tidak akan ada lagi orang yang menolong. Dan ketahuilah pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas kaum muslimin rahimakumullah, Allah menegaskan berkali-kali bahwa Yahudi Nasrani itu kafir, musyrik. Agama mereka tidak benar. Karena diciptakan setelah Nabi Musa wafat, setelah Nabi Isa diangkat Allah Ta'ala. Maka tidak ada istilah agama sama itu, nggak ada. Dari mana datang samanya? Yang satu hawa nafsu manusia, yang satu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah menegaskan beberapa kali nih kita lewati ayatnya bahwa agama yang Allah terima itu yang Allah turunkan itu hanya Islam. Di luar itu tidak. Mati di luar itu mati masuk neraka. Ini yang Allah katakan dengan tegas. Makanya sekarang banyak pikiran-pikiran yang ingin merongrong cara berpikir kita. Kalau kita jauh dari Al-Quran, ya sudah akan terbawa-bawa. Ya, tidak akan mau mengikuti kebohongan dan tipu daya mereka itu. Sebagaimana iblis menipu kedua orang tua kita sehingga bisa melanggar aturan Allah dan menyebabkan jadi diusir dari surga Allah Ta'ala. Maka Allah kata, ya bani Adam, la yaftinnakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, jangan kamu ditipu-tipu, dikerjain oleh setan sebagaimana dia berhasil mengerjain kedua orang tuamu sehingga mengeluarkan kamu dari surga. Nah, kita juga akan seperti itu. Kalau kita ditipu-tipu oleh Yahudi Nasrani, ditipu-tipu sama setan, mengatakan agama sama, Islam, Yahudi, Nasrani sama-sama agama langit. Nah, kita ditipu dan ingat ketika itu akidah kita sudah batal, keimanan kita sudah batal, apalagi nggak sadar, kalau nggak bertaubat sebelum mati, ya, kita akan masuk neraka kekal dalamnya. Wal iyadu billah. Demikian, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan silakan. Ya, baik Ustadz, syukron atas penjelasannya. Afwan. Ya. Baik, sebelum kita mulai ke pertanyaan, di sini saya akan membacakan testimoni dari Ibu Sakinah, sahabat kontak terbaik peserta gelombang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula ikut tadabur online dari komunitas tadabur Al-Quran, diajak teman dan diniatkan untuk mencari ilmu agama. Alhamdulillah istiqomah, tak berasa sudah 4-5 tahun. Mulai dari mentadaburkan surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Lalu belajar ke mukjizatan Al-Quran dan Sunnah. Kitab Al-Iman 50 ilmuwan muslim populer. Saya sangat beruntung mendapatkan kesempatan bergabung dengan kontak. Karena dengan tadabur, saya bisa lebih menghayati ayat-ayat Al-Quran. Apalagi dengan sistem online, di mana saja dan kapan saja saya merasa selalu bersama dengan Al-Quran. Harapannya, semoga saya bisa terus istiqomah untuk mempraktekkan surat atau ayat yang telah ditadaburkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Terima kasih banyak saya telah memberikan testimoninya. Selanjutnya kepada Ikhwan, Akhwat, mungkin ada yang mau bertanya, silakan dengan cara raise hand dan membuka open mic-nya ya. Silakan. Baik, sebelum ada pertanyaan yang ada, di sini saya akan
ada pertanyaan minggu yang lalu, Ustaz. Tafadhal. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya lagi mengenai ayat 73 surat Al-Imran mengenai karunia Allah. Apa saja jenis-jenis karunia yang dimaksudkan dalam ayat itu, Ustadz? Baik. Apakah karunia hanya khusus diberikan kepada orang beriman atau orang Islam saja, atau berlaku bagi yang lain juga? Karena di dalam terjemahan ayat itu dinyatakan Allah berkehendak memberi karunia kepada siapa saja yang dikehendaki. Baik, silakan Ustaz. Baik, di ayat 73 ini karunia yang dimaksud di situ adalah Islam, ya. Hidayah Islam. Karena konteks pembicaraannya wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, bicara din, agama kan. Dan mereka mengklaim bahwa Yahudi Nasrani mengklaim bahwa tidak akan dapat petunjuk kecuali mengikuti agama mereka. Lalu Allah balas, tidak. Qul innal huda hudallah. Petunjuk yang benar ada yang dari Allah, bukan yang dari mereka itu. Ya, kemudian Allah katakan qul innal fadla biyadillah. Karunia itu di tangan Allah, karunia hidayah Islam itu di tangan Allah. Jadi maksud ayat 73 itu Islam. Jadi kalau orang tidak dapat Islam berarti tidak dapat karunia dari Allah. Dan Islam itu karunia Allah yang paling besar. Ya, mengalahkan kehidupan ini. Untuk apa hidup kalau tidak dapat karunia Islam? Begitu ya. Lebih baik tidak hidup. Karena akan mengalami nasib yang tragis dan yang dimurkai Allah SWT di dunia, sengsara, di akhirat lebih dahsyat lagi. Jadi karunia di sini innal fadla, maksudnya hudallah, karunia Allah itu, hidayah Allah, Islam itu termasuk Al-Quran itu, sunnah Rasulullah SAW itu, itulah karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Artinya apa? Kepada orang yang memenuhi persyaratan, yang dia beriman, dia percaya, dia mencari. Ya. Tapi kalau dia sombong, ya, kesombongan sudah dibuktikan ya bahwa orang-orang yang Yahudi Nasrani tidak mau Islam itu kena kesombongan. Ya. Nah, kesombongan, makanya perlu kita perlihatkan Islam itu yang baik. Ya. Agar apa? Agar mereka itu ada yang sombong, ada yang memang tidak paham ya. Ya kayak sekarang nih yang datang ke Qatar itu kan karena tidak paham sebelumnya karena korban media mereka. Dan mereka sekarang masuk Islam kan, sudah lebih dari 1.000 yang masuk Islam sampai hari ini. Ya. Ada satu keluarga dari Brazil masuk Islam. Tadi saya lihat lagi ada pemuda-pemuda dari Amerika terkagum-kagum melihat masjid, dengar azan, dan mereka tertarik sedang mencari dan belajar Islam. Ya. Tapi yang sombong tidak akan Allah berikan hidayah. Seperti iblis sombong, Allah nggak kasih hidayah. Maka Allah katakan ayat berikutnya, Allah yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah akan khususkan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki. Rahmat, hidayah, karunia, ya, karunia Allah Islam itu didasari kasih sayang Allah diberikan pada orang yang dikehendaki. Itu orang yang memenuhi persyaratan. Nah, soal karunia itu juga ada yang lain juga, kesehatan juga karunia, harta juga karunia, ya kan? Tapi itu tidak ada seberapa dibandingkan dengan karunia Islam. Karunia hidayah Al-Quran, karunia Al-Quran. Makanya hidup kita ini harus diatur betul, dimanage betul berdasarkan Al-Quran. Agar karunia itu kita rasakan, kita ambil, kita nikmati. Karena Allah sudah pilih kita untuk orang yang mendapatkan karunia itu. Ya kan? Lalu kita nggak mau. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan karunia ya. Secara umum karunia itu banyak, tapi karunia yang paling besar adalah Al-Quran, Islam, Nabi Muhammad SAW, petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Taib. Pertanyaan kedua Ustadz, ini dari Nur Rahim, Lampung. Assalamualaikum Ustadz. Nggak kedengaran suaranya. Oh baik.
Assalamualaikum Ustadz. Kecil sekali suaranya. Tolong Kecil, ya, dibesarin. Ya, tes. Ya, tes Ustadz. Kecil. Bisa kedengaran? Oh, kecil. Baik. Tuh, saya udah fullkan volumenya nih. Baik. Nggak kedengaran, kecil. Assalamualaikum. Tes. Kedengaran sayup-sayup. Oh, saya. Di saya nggak kedengaran, sayup-sayup sekali. Baik. Halo, ya. Ya, Ustaz, bisa didengar, Ustaz? Ya. Ya, tes. Untuk kami Halo, cukup jelas, Ustaz. Ustaz. Bisa didengar? Bisa didengar. Jamaah bisa didengar, Pak Ustaz. Saya nggak mendengar, saya tidak mendengar, kecil sekali. Nggak bisa ditangkap. Ya. Volumenya Ustadz barangkali. Baik. Mungkin baca di room chat aja, Mas. Dibaca di room chat. Ditulis room chat, di room baik. chat. Oke. Karena Ustadznya tidak terdengar jelas. Kalau kita terdengar jelas. Mic-nya Ustadz kali enggak? Enggak, tadi kok jelas. Oh gitu. Masnya jangan pakai headset, jangan. Oh. Halo. Ya, halo, tes, Ustadz. Gimana bisa terdengar, Ustadz? Dari handphone yang lain kedengaran. Oh, baik. Handphone saya nggak kedengaran. Itu mic-nya kok ini apa? Feedback. Di-mute Atau, gitu. Baik. Ya. Mungkin mic-nya di Ustadz feedback. Bisa Rohim. didengar? Bisa. Bisa didengar? Ini Mas Rohim kan? Dengar Iya. kok, iya. Iya, Baik, dengar. baik. Oh, dengar ya. Baik. Saya dengar. Ustadz nggak tahu kenapa nggak dengar ya. Baik, sebentar. coba, suara saya dengar nggak? Dengar. Dengar, Ustadz. Jelas. Baik, Ustadz. Udah dengar. Ustadz cukup jelas, Ustadz. Ya, tapi dari handphone yang lain nih, bukan dari handphone saya. Oh, baik. Dari handphone. Suara saya gimana, Ustadz? Bisa kedengaran, Ustadz? Kalau dari handphone yang lain kedengaran, dari handphone saya nggak kedengaran. Kenapa? Coba saya mati dulu ya. Saya Baik, ini baik, dulu. siap. Saya ulang. Baik. Ya. Bisa kedengaran mungkin sekarang, Ustadz? Ya. Baik. Bisa. Sudah bisa kedengaran, Ustadz ya? Udah kedengaran tapi lewat handphone yang lain ya. Ya. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan, Ustadz. Fadhal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Wasi, yang maha luas. Di dalam ayat 73 surat Al-Imran dan maha luas di dalam ayat itu kan dikaitkan dengan karunia Allah. Mengenai karunia ini kan jika tidak keliru adalah sesuatu yang tidak dapat dihitung ya Ustadz. Dalam artian meliputi segala hal. Mohon penjelasannya mengenai makna maha luas, khususnya terhadap apa dan siapa Ustadz. Dan apa pengaruh sifat maha luas ini terhadap kehidupan kita sehari-hari. Silakan Ustaz. Ya kita bisa rasakan lah, kalau nggak karunia Allah kita nggak bisa hidup. Baik. Ya, kita nggak bisa jadi begini kalau nggak ada karunia Allah ya. Baik. Kita diciptakan Allah dari sperma yang tercampur dengan ovum ibu kita. Bentuknya ya setetes
air hina itu kan. Lalu setelah jadi pembuahan, Allah giring dalam rahim sampai sebulan dia ada. Allah yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Didesain kita sesuai yang dia kehendaki dengan ahsani taqwim. Desain yang paling terbaik. Kasih roh, kasih perangkat telinga, mata, otak, rasa, saraf. Itu kan karunia Allah nggak akan bisa dihitung. Dia kasih bisa bicara, kasih bisa mikir. Cuman banyak orang yang tidak memanfaatkan, tidak menyadari karunia Allah Ta'ala itu. Setiap saat kita ada yang menghitung oksigen yang kita butuh berapa. Ratusan juta kalau kita bayar tiap hari. Ya. Dan yang lebih besar dari itu keimanan yang Allah berikan kepada kita. Keimanan. Iman yang Allah berikan kepada kita secara gratis ini, kalau kita manfaatkan dengan baik, Islam yang Allah berikan secara gratis ini, kalau kita manfaatkan dengan baik, Al-Quran yang Allah berikan kepada kita yang gratis ini, kalau kita manfaatkan dengan baik, ya kita selamat. Ya. Artinya kita mensyukuri itu. Nanti Allah tambahkan lagi nikmatnya. Jadi gini ya, panjang ceritanya kalau ini. Sederhana aja lah. Saya pernah ke Cina 10 tahun yang lalu kali ya. Di kota Guangzhou, kota perdagangan terbesar di dunia. Di sana 4 kali trade exhibition, international trade exhibition itu 4 kali setahun. Seluruh manusia tumpah ruah dari seluruh dunia mencari produk. Ya. Mungkin orang kalau tidak menyadari nikmat Islam, karunia Islam akan biasa-biasa aja, bahkan terkagum-kagum. Kalau saya ke sana ikut pameran, ikut segala macam exhibition lautan manusia, segala produk, perangkat lunak, perangkat keras, dari yang sederhana, sepeda listrik, itu udah 10 tahun yang lalu deh. Kemudian sampai high tech, teknologi canggih, ya, komputer dan sebagainya. Karena saya sudah diberi Allah nikmat Islam yang luar biasa, saya nggak merasa itu sesuatu yang besar. Itu sesuatu yang besar ya, tapi tidak sesuatu yang besar. Tidak membuat terperangah dan kagum-kagum, memuji-muja Cina hebat. Tapi yang saya puji Allah Ta'ala ketika itu. Kenapa? Saya terucap alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Segala pujian telah memberikan Allah kepada saya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya iman dan Islam. Ternyata masyarakat Cina yang nggak berislam itu, maaf ya, nggak ada beda sama hewan, nggak ada bedanya, bahkan lebih rendah dari hewan. Saya jalan siang malam, saya jalan. Lihat makanannya campur aja, kalau jengking lah, ular, ayam, daging, ikan campur semua, babi. Woy. Mereka ada pasar malam, wow, kayak pasar minggu di sini kan. Baunya luar biasa sampai saya mau muntah gitu. Hidung mereka udah biasa aja ya, tapi setelah subuh itu sebelum terbit matahari udah bersih lagi, disiram tuh pakai mobil tangki, bersih lagi. Saya merasakan lihat orang kalau udah kayak robot ya kan, berdiri tepuk tangan manggil. Saya tanya sama apa sih maksudnya itu, ada kawan orang Malaysia itu memanggil pelanggan, bapak ibu sini. Kalau sekarang kakak gitu niru Cina itu. Kak, apa kak? Itu niru Cina. Udah 10 tahun yang lalu saya sudah tahu. Lebih lah 10 tahun yang lalu. Nggak boleh duduk, mereka harus berdiri. Walaupun nggak ada pelanggan. Teriak sendiri kayak orang gila. Terus setelah pagi-pagi rame jalan bekerja. Sore-sore rame jalan balik. Maka senangnya itu jalan kaki ya, dari tempat kerja bisa aja 15 menit jalan kaki ke stasiun atau ke terminal tempat berhentian bis gitu kan. Bisa canggih kan, ada bis listrik, ada bis biasa. Terus sore-sore yang rumah-rumah hiburan penuh, yang berduit itu ada kayak mobil mewah gitu, diskotek yang miskin-miskin, buru-buru, kelas buruh itu
mabuk-mabuk di taman. Kumpul 10 orang pakai musik, pakai radio, pakai musik, ya kan? Lagu-lagu, nah paham lah kita lagu mereka sambil minum bir. Nah, jam 1 jam 2 saya lewat udah tergeletak, tertib tergeletaknya, nggak kayak orang kita mabuk. Karena mabuk tertib. Karena aparat katanya tegas di sana. Situ saya merasa betapa Islam itu luar biasa. Mengeluarkan kita dari kegelapan hidup itu, cara hidup yang seperti hewan itu, kepada manusia yang sesungguhnya. Ya, itulah luasnya karunia Allah Ta'ala. Dan itu dirasakan oleh kita, oleh generasi sebelum kita, sampai generasi sahabat. Jadi jangan dipikirin karunia Allah berupa materi saja. Materi itu nggak ada seberapa nilainya. Dari karunia iman, karunia Islam, karunia sehat, karunia bisa taklim, bisa baca Quran, bisa tadabbur Quran, itu besar sekali karunianya. Karena itu akan menyelamatkan diri kita. Harta nggak akan menyelamatkan diri kita kalau kita tidak berislam. Harta itu akan menjadikan penyelamat kalau kita benar Islamnya. Ya kan? Jadi luas sekali masuk wasi'un itu di sini, Pak. Tidak ada batasnya. Belum lagi nanti ya karunia di surga lebih dahsyat lagi. Ma la ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara bi bali ahadikum. Tak akan pernah tergambarkan oleh kita nikmat surga itu nanti. Belum lagi nikmat melihat Allah Ta'ala. Di surga itulah luar biasa ya. Tapi ketika melihat Allah SWT, hilang semua nikmat-nikmat ada di surga itu. Saking dahsyatnya nikmat dari Allah Ta'ala. Maka minta kita agar Allah beri kita kesempatan melihat wajahnya. Allah Ta'ala alam. Ya baik. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Yuliana, dari Jambi. Ya. Baik. Izin bertanya, Ustadz. Umat Nabi Muhammad ada 73 golongan. Tapi yang akan masuk surga hanya 1 golongan. Apakah golongan yang dimaksud tersebut aliran-aliran agama Islam yang banyak sekarang ini, Ustadz? Ya. Syukur jazakillah. Ya. Jazakallah, bukan jazakillah. Jazakillah itu untuk perempuan. Baik. Ya, jazakallah. Jadi gini, Wa'iyyak. Jadi memang manusia ini suka hidup menyimpang. Bani Israel menyimpang, Yahudi menyimpang, kan Nasrani menyimpang, orang Islam juga menyimpang. Sampai Rasul katakan sampai 73 golongan dan 1 hanya yang masuk Islam. Yaitu ya maksudnya itu kelompok-kelompok Islam. Tapi Islam yang mana, kelompok yang mana, seperti Ahmadiyah tidak mengakui Muhammad Nabi terakhir, seperti Syiah yang pertuhankan. Syiah itu banyak lagi golongannya. Mempertuhankan keluarga Nabi, Nabi aja nggak disebut-sebut. Husain disebut-sebut. Minta kepada Nabi, kepada Husain. Kita minta kepada Allah, itu kan syirik kan. Islam jamaah, Islam ingkar sunnah, Islam yang mengingkari sunnah. Dan banyak lagi. Sikh, itu juga agama Sikh di India itu. Itu agama campuran Islam, Buddha, Kristen, campur-campur aja. Jadi banyak golongan itu. Nah, itu ada bukunya, cari di buku pelajaran Al-Firaqu Ad-Dallah. Golongan-golongan yang sesat. Tapi kalau Muhammadiyah NU enggak, beda ya, itu beda itu. Itu hanya beda dari segi ijtihad fiqhiyahnya, furuknya. Dan maksud dengan golongan-golongan tadi itu yang berbeda prinsipnya. Ada juga sekarang kan yang tiga waktu sholatnya cuma sehari semalam ya kan. Padahal sholatnya kita itu kan 5 waktu. Gitu. Jadi banyak golongan, tapi jangan sampai sembarangan ya. Itu ada standarnya. Yang akidahnya sama berarti tidak. Walaupun berbeda ijtihad fikihnya, ibadahnya seperti mazhab Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Imam Ahmad, itu enggak bagian dari apa yang disebutkan Rasulullah SAW itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, syukron penjelasannya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Hanif Padang, dari Padang, Ustaz. Ya, silakan Pak Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna din ini kan bukan hanya agama saja, tapi juga aturan, hukum, ideologi, sistem hidup. Nah, kalau din Yahudi dan Nasrani yang notabene merupakan din samawi,
tidak Allah akui lagi. Tentu din-din buatan manusia saat ini lebih Allah tidak akui lagi. Macam demokrasi, nasionalisme, kapitalisme, dan sejenisnya. Dan kita saat ini sulit menghindarkan hidup kita dari din-din buatan manusia ini. Mohon penjelasannya, Ustaz. Silakan, Jadi Ustaz. sekali lagi saya tekankan Pak Hanif ya, Yahudi Nasrani itu bukan din samawi, din ardi, bukan din langit, tapi din bumi yang diciptakan oleh manusia. Berkali-kali saya tekankan ya. Dalilnya banyak banget dari Allah tadi dijelaskan juga. Siapa mencari selain Islam, melalui Yahudi, melalui Nasrani, Majusi dan sebagainya, Allah tidak akan terima. Ya. Jadi tekankan lagi bahwa Yahudi Nasrani itu bukan agama langit, tapi agama bumi. Manusia yang ciptakan, bukan Allah yang menciptakan menurunkan. Kemudian din-din yang lain dalam kehidupan ini, seperti sistem ekonomi, ya, dia bilang kita sulit menghindari. Kenapa sulit? Mau atau tidak mau? Paham atau tidak paham? Saya nggak terlibat. Bisa saya menghindari riba, bisa menghindari kapitalisme, sosialisme, bisa. Karena itu urusan pribadi kita kan. Persoalannya kita paham nggak bahwa itu sistem yang tidak benar. Yang kedua, mau nggak kita menghindar dari sistem itu? Jadi itu general sekali analisa. Coba Pak Hanif jelaskan apa sih yang susah dihindari? Coba jawab ya. Kalau boleh, tolong dijawab tuh. Hukum apa? Pemikiran apa? Ideologi apa dari ideologi yang non Islam di negeri Islam yang kita nggak bisa atau yang kita susah menghindarinya? Coba. Ekonomi kita bisa. Kita bertransaksi secara syariah. Syariat itu kan sederhana, jangan riba, jangan menipu, ya, jangan palsu, jangan mengambil harta orang, kecuali antara jual beli atau dikasih atau hadiah dan sebagainya. Nggak ada yang nggak bisa. Sholat versi kita, ya kan? Haji, umrah versi kita, zikir versi kita, versi Islam. Jadi saya nggak ngerti juga ya kalau ada orang Islam bilang kita nggak bisa menghindarinya. Yang mau atau tidak, paham atau tidak. Kalau mau dan paham, insya Allah bisa. Kayak Nabi hidup zaman kafir Quraisy. Apa Rasulullah ikut mereka? Ngumpat-ngumpat mereka ngajinya. Ngumpat-ngumpat mereka sholatnya. Tetap bisa kan? Karena ajaran Islam itu sederhana, nggak serumit apa yang kita bayangkan. Memang hukum pidana belum bisa kita terapkan karena itu kan perlu ada institusi, perlu ada aturan undang-undang. Tapi di mana? Di Aceh bisa, itu. Di Qatar bisa itu, ya kan? Dan undang-undang pidana kalau di setiap satu negeri tidak ada penerapan pidana, ya kita nggak harus mengikuti undang-undang jahiliyah. Kalau nggak ada ya nggak ada. Katakanlah saudara kita dibunuh, nggak harus kita tuntut di pengadilan umum, pengadilan jahiliyah. Kita maafkan aja. Kau juga maafkan bagian dari ajaran Islam. Kayak ada cerita kemarin di Amerika itu kan, orang Muslim Indonesia itu anaknya dibunuh oleh orang Amerika kan, tapi di pengadilan dia maafkan. Itu Islam itu dimaafkan. Di pengadilan jahiliyah dia maafkan. Jadi nggak ada ya. Ini perlu perenungan. Jangan gampang kita mengatakan kayak dulu kan susah menerapkan ekonomi Islam. Alasan yang banknya nggak ada. Sekarang ada banknya ada, kenapa nggak? Susah karena begini-gini. Nggak mau. Kalau nggak mau itu lain perkara. Tapi kalau mau nggak ada hukum Islam, jajah Islam yang kita nggak bisa terapkan. Kecuali terkait dengan hukum yang terkait dengan pidana, ya kan? Tapi Allah ngasih solusi. Kalau kita nggak bisa, ya maafin aja. Karena harta kita dirampok orang, dicuri orang, kita nggak bisa nuntut. Karena di sini hukumnya hukum jahiliyah dan kita harus diperas-peras oleh pengadilan, oleh pengacara, oleh polisi, oleh hakim, oleh jaksa. Ya udah maafin aja lah.
Itu jadi amal soleh kita ke akhirat. Allah juga wa anta'afu huwa aqrabu littaqwa. Maafin aja. Tapi kalau soal agama barulah maafin ya kan. Jadi begitu Pak Adib ya. Nggak ada yang susah kalau kita mau insya Allah ta'ala. Dan kita harus mulai. Kalau kita mulai kapan? Wallahu ta'ala alam. Ya baik, mungkin pertanyaan berikutnya kepada jamaah bisa raise hand untuk mengajukan pertanyaan atau lewat chat. Baik, sembari menunggu kita ada pertanyaan berikutnya. Silakan. Dari Sukri Cempaka Putih, Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apakah semua orang kafir terlebih dahulu akan melalui proses hisab, ataukah ada di antara mereka yang langsung masuk neraka dikarenakan seluruh perbuatan mereka yang sia-sia? Jadi tidak ada gunanya lagi dihitung atau ditimbang amalannya. Syukron atas pencerahannya, Ustaz. Baik, orang kafir itu tidak dihisab dalam pengertian dibanding-bandingkan ya amal baik amalnya enggak. Jadi dia tidak dihisab karena dasar penghisapan agama itu amal ibadah itu adalah iman ya. Itu satu ya. Tapi bukan berarti orang kafir nanti tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mereka akan dihisab. Apa yang dihisab? Ya. Dihisab imannya. Ya, kenapa dia tidak beriman? Ya. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar, di akhir-akhir Az-Zumar itu Allah jelaskan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir digiring ke jahannam dalam berkelompok-kelompok. Nah, ditanya lagi mereka sebelum dilemparkan di neraka itu. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ketika mereka sampai ke situ dibukakan pintunya, wa qala mukhadzanatuha, datang kepada mereka bertanya kepada mereka penjaga pintu neraka itu, alam ya'tikum rasulun minkum, tidakkah sebelumnya datang rasul-rasul dari kalangan kalian, yatuna alaikum ayati rabbikum. Ini kan hisab juga namanya kan, membacakan pada kalian ayat-ayat Allah, wa yunzirunakum liqa'a min hadza, dan memberikan peringatan kepada kalian akan pertemuan hari ini. Qalu bala, mereka katakan bala, benar. Walakin haqqat kalimatul adzabi alaikum. Tapi ya keputusan azab Allah menjadi kebenaran, menjadi sebuah ketetapan Allah terhadap orang kafir. Barulah qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha. Baru dikatakan masuklah kalian ke dalam neraka jahanam, maka ke dalamnya. Maka itulah sebaik-baik seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Nah, jadi artinya apa? Dihisab juga. Tapi istilahnya lebih kepada verifikasi ya. Verifikasi. Kemarin ada nabi nggak? Ada. Kenapa nggak beriman? Ya udah begini sombong. Dia nggak ngaku sombong, tapi Allah ngaku karena kesombongannya kan, sehingga dia nggak bisa dapat hidayah. Nah kalau orang Islam detil, kalau orang mukmin detil hisabnya, amal yang dihisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Walaupun sebesar inti atom kebaikan dihisab, dihitung. Ya. Begitu juga keburukan. Maka nanti ada pemberian Alkitab kan, faman utiya kitabahu biyamini, siapa akan diberikan kitab dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, berarti nanti mudah hisabnya, lolos dia dari neraka. Tapi wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fasawfa yuhasabu hisaban asira. Kalau diberikan kitab dari sebelah kiri akan dihisab dengan berat. Artinya apa? Susah apa dia? Banyak keburukan yang dihitung. Apalagi nanti Rasulullah juga menjelaskan, kita ini dihisab itu bukan hanya dosa kita kepada Allah saja, termasuk kepada dosa sama manusia. Nah di akhirat itu nanti hanya ada barter, nggak ada cerita maaf-maafan lagi. Kalau maaf sekarang itu dia contoh ya, kita
si A pernah menyakiti si B, entah dengan tangannya, entah dengan mulutnya. Lalu dia nggak minta maaf, nggak selesaikan, terbawa mati kan, jadi di akhirat itu akan dihitung. Maka Rasul kata, atadruna manil muflis, ini termasuk orang yang bangkrut. Orang yang datang dengan amal banyak, tapi dosanya lebih banyak, nanti dibarter, kalau dengan terhadap manusia, dibarter. Ya, si A melakukan kesalahan pada si B, lalu nanti disidangkan Allah, benar kan? Benarkah melakukan benar? Catatannya sudah ada, catatannya benar. Lalu apa? Gimana caranya? Ya. Allah akan pindahkan kebaikan si A kepada si B. Kalau ternyata masih belum cukup, dibalik. Allah akan pindahkan keburukan dosa si B kepada si A. Nah, itu yang bangkrut kan? Mengerikan. Malah pada orang Islam itu detil-detil nanti hitung-hitungannya. Jadi hisab. Nah, kalau orang mukmin yang ada sebesar zarah iman dalam hatinya, dihisab amalnya, artinya apa? Dia apa kalau lolos masuk surga langsung atau perlu diazab dulu, dihukum dulu di neraka. Wallahu taala alam, berapa lama kita nggak tahu. Tapi kalau orang kafir, verifikasi keimanannya, memang ada buktinya, Allah juga punya catatannya, dan terbukti nanti digiring sebelum masuk neraka, sebelum masuk neraka juga dipertanyakan lagi, diverifikasi lagi, sampai mereka sendiri yang ngaku benar Rasul telah datang, Quran sudah datang, Taurat sudah datang, Injil sudah datang, tapi mereka tidak beriman atau mereka tidak percaya. Nah, itu langsung dicemplungin, dilemparkan mereka ke dalam neraka. Wallahu taala alam. Nauzubillah min dzalik. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ya baik Ustaz, ini ada yang mau bertanya dari Ibu Wirda Zen. Silakan Ibu Wirda, open mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rohim. Maaf nih nanti saya agak kurang kesehatannya Ustaz kalau terbatuk-batuk nanti. Ya sama, sebulan nih batuk-batuk. Ini Ustaz apa namanya? Kita akan mengakui Islam itu mengakui Taurat, Injil gitu ya. Terus terang kita kan tidak mempelajari apa-apa isinya. Kemudian disempurnakan dengan Al-Quran. Kan begitu ya Ustaz ya intinya ya. Nah, apabila terus kemudian agama Nasrani itu Yahudi pernah dapat apa postingan gitu Ustaz, aslinya itu ada di mana gitu Ustaz. Seandainya itu mereka ikuti gimana Ustaz? Nah, apakah tetap tidak diterima, terus kemudian disempurnakanlah agama ini dengan Islam. Jadi tetap kalau dia ngikutin Taurat, Injil yang asli yang tidak buatan manusia, terus kemudian beriman itu berarti Islam mereka gitu Ustaz. Ininya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Enggak begitu. Jadi gini ya. Kita disuruh mengakui Taurat dan Injil, mengimani saja, tidak untuk mengikutinya. Walaupun ditemukan sekarang Taurat dan Injil yang baru, ya yang asli, kita nggak boleh, bahkan belajar aja nggak boleh. Mempelajarinya aja nggak boleh. Dalilnya dari mana? Rasulullah pernah melihat Umar pegang lembaran-lembaran. Ditanya apa itu isinya, apa itu yang kamu pegang? Taurat. Kata Allah, buang dia, jangan kamu baca. Demi Allah, kalaupun Musa dan Isa hidup sekarang, pasti dia akan ikut aku. Ya. Jadi bukan agama Yahudi ya, Yahudi memang saya katakan agama batil kan. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa, ya dalam Tauratnya Nabi Musa dan dibawa Nabi Isa dalam Injil Nabi Isa, itu walaupun ditemukan aslinya nggak boleh dibaca, nggak boleh diyakini, nggak boleh diikuti. Karena Al-Quran sudah lengkap. Ya. Ya Ustaz. Ya. Di mana kita tahu baca surat Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat 48. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Kami turunkan pada engkau hai Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Membenarkan isi kitab yang ada sebelumnya Taurat dan Injil, wa muhaiminan alaihi, dan mendominasinya.
Jadi nggak boleh lagi setelah ada Al-Quran dipakai lagi hatta ditemukan yang aslinya. Satu. Yang kedua, ya, fahkum bainahum bima anzalallah. Oleh karena itu, tegakkan hukum di antara mereka dan apa yang Allah turunkan padamu Muhammad, itu Al-Quran. Itu satu ya. Yang kedua, ya, itu satu ya. Yang kedua, Taurat dan Injil itu hanya untuk Bani Israel. Kita Bani Israel enggak? Enggak juga kan? Wala Bani Israel, wala kita Bani Adam. Sedangkan Al-Quran itu turunkan untuk seluruh manusia. Tuh, mana yang harus diikuti? Yang untuk seluruh manusia dong. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhiran. Kami tidak utus engkau wahai manusia, Muhammad, untuk seluruh manusia. Nabi Musa, Nabi Isa itu diutus Allah untuk Bani Israel saja. Di luar Bani Israel tidak ada gunanya untuk ngikut itu. Makanya aneh kalau ada orang Jawa masuk Kristen, orang Sunda masuk Kristen, orang Sumatera masuk Kristen, orang Afrika masuk Kristen, orang Cina masuk Kristen. Aneh. Ya kan? Masuk Yahudi. Aneh. Orang Afrika hitam-hitam masuk Yahudi. Di Palestina, bawa Palestina jadi tamengnya. Untuk melawan kaum muslimin. Dan tidak diakui juga. Rasis. Mereka itu kan rasis. Orang Yahudi itu, Bani Israel itu rasis. Tidak mau mengakui kecuali keturunan mereka aja, manusia lain dianggap keledai, hewan-hewan yang harus tunggangi dan disembelih. Nah ini sampai sekarang atau panjang ceritanya. Jadi jangan sampai berpikir kalau ditemukan Taurat dan Injil yang baru, yang asli, lalu dibaca oleh Yahudi ikuti, apakah sudah benar? Enggak benar. Itu benarnya sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan, diutus. Sebelum Al-Quran diturunkan. Setelah Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW diutus, itu apa namanya? Batal itu. Karena Taurat dan Injil itu untuk Bani Israel saja. Bukan untuk orang Asia, bukan untuk orang Afrika, bukan. Apalagi orang Sunda, kan? Bukan orang Padang, bukan. Jadi tidak berlaku lagi hukumnya. Ya. Dibaca saja tidak boleh, dilarang Rasulullah SAW, takut itu terpengaruh. Makanya apa? Coba ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang kuberi nikmat pada mereka. Siapa mereka? Dijelaskan Allah dalam ayat lain. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Siapa ghairil maghdubi 'alaihim? Bukan orang yang berkait. Siapa mereka? Yahudi wal dhalin. Tidak juga jalan orang tersesat Nasrani. Jadi Yahudi yang ada itu baik dia berpegang, apalagi sekarang dia enggak berpegang kan. Enggak berpegang kepada yang sekarang, tidak berpegang pada Taurat dan Injil, itu dianggap Allah dimurkai dan yang tersesat. Kalau ditemukan yang aslinya nggak boleh juga, karena Quran sudah ada, Rasulullah SAW sudah diutus. Oke, jangan ragu-ragu ya. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini memperjelas saja, Ustaz. Sedikit lagi, Ustaz, yang agak terganjal. Nah, kebetulan pernah ada teman saya, kebetulan dia sudah almarhum. Dia katanya pernah membaca. Bukan kebetulan, dia sudah almarhum. Mati itu di tangan Allah, nggak ada kebetulan. Iya, Ustaz. Maaf, Ustaz. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Teman saya ini sudah meninggal. Jadi dia pernah membaca Injil, studi banding gitu loh, Ustaz. Membandingkan itu untuk meyakinkan melawan orang-orang Kristen itu maksudnya. Apakah itu tidak dibolehkan juga dia seperti itu? Ya, sebenarnya kalau kita baca Al-Quran itu udah cukup. Karena penyimpangan mereka, kejahatan mereka udah detail ratusan ayat. Udah cukup sebenarnya. Maka Rasulullah larangan baca kan. Umar loh itu, kelas-kelas Umar itu yang insya Allah kalau dia jalan setan minggir sama dia, kabur setan lihat dia. Kalau kita jalan setan senang kan, dapat teman dia kan. Iya. Dilarang sama Rasulullah. Makanya saya melihat situ, kalau kita benar kuat membaca Al-Quran, sudah ada di situ semua. Lalu bagaimana kalau kepentingannya untuk menjawab kelemahan-kelemahan mereka, yang mungkin ada yang membolehkan saja kan.
No, gitu Ustaz ya. Ustaz. Ya, tapi benar-benar sangat spesifik niatnya ya dan digunakan seperti zakir Iya. naik, umpamanya kan? Iya, iya. Zakir naik itu zakir naik itu bukan belajar dalam pengertian ingin tahu, bukan, hanya menggunakan senjata mereka untuk mereka gitu. Iya. Saya lihat itu orang tertentu lah yang mampu seperti itu. Kalau kita nanti terpengaruh pula kan? Iya. Makanya Rasulullah tegas dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Iya, ya Ustaz. Ya, syukron Ustaz. Jazakallah Oke. khair. Ya. Ya baik Ustadz, ini karena waktu sudah habis, silakan Ustadz untuk menutupnya. Baik. Baik, jemaah sekalian rahmatullah, demikian tadabbur kita pada malam hari ini. Semoga Allah selalu menjaga iman kita, Islam kita, kesehatan kita. Dan semoga Allah jadikan Al-Quran ini petunjuk hidup kita dan bisa kita wariskan, bisa kita amalkan dalam kehidupan ini agar kita selamat dunia dan akhirat dan bisa kita wariskan. Kita minta kepada Allah untuk membantu kita mewariskan Al-Quran ini pada cucu kita. Sehingga itulah nanti akan bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat dan mempertemukan kita dengan mereka insya Allah. Ya, demikian jazakumullah khair. Kita tutup baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya Ustadz. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, acara ini sudah kita tutup. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jazakumullah.